Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan prediksi ketiga SNBP tahun 2023 TPS kuantitatif. Ya, oke, silakan adik kerjakan terlebih dahulu, tidak masalah. Nanti kita cocokkan bersama-sama ya. Oke, silakan kalian kerjakan dahulu. Link soal ada di kolom deskripsi untuk belajar kalian di rumah. Ya, langsung saja ya, kakak bahas soal nomor 1. Bilangan prima P dan Q berbeda kurang dari 20. Ya, ini adalah soal 1. Itu adalah tipe soal yang nanti pilihan gandanya itu adalah A, 1, 2, 3. Ini hubungan asosiasi ya. B itu adalah 1 dan 3. C itu adalah 2 dan 4. D itu adalah 4 saja, sedangkan E semuanya benar. Ya, oke. P dan Q merupakan bilangan prima kurang dari 20, maka nanti P dan Q itu kemungkinannya terbentuk dari angka 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11, 13, apalagi D, 17 betul, dan 19. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 3, maka hasil kali P dan Q yang mungkin, ya. Ini untuk poin 1, 2, 3, 4 itu adalah hasil kali P dan Q. Saya akan coba ya, untuk poin ke-1, saya akan cek poin ke-1. Ingat ya, jika 1 betul, maka 3 jelas betul. Tapi kalau 1 salah, maka 3 jelas salah. Kalian pilih antara poin 1 dan 3 dulu. 91 itu adalah hasil kali berapa ya, Dek? 13 kalikan 7 ya. Ya, kita buat di sini 13 kalikan 7, itu adalah 91. Sekarang kita akan cek apakah selisih 13 dan 7 itu tidak habis dibagi 3. 13 dikurangi 7 itu adalah 6 ya. Ternyata 6 itu habis dibagi 3. Nah, mintanya kan tidak habis. Oke, maka poin ke-1 salah. Karena antara P dan Q selisihnya dapat dibagi 3. Mintanya yang tidak dapat dibagi 3. 1 salah maka 3 jelas salah. Kita akan cek untuk poin kedua atau poin keempat. Saya akan cek poin 2 saja ya. Karena ini lebih kecil angkanya daripada poin keempat. Hasil P dan Q itu adalah P kalikan Q ya, itu 39. 39 bisa perkalian 13 kalikan 3. Oke, kita lihat selisihnya, 13 kurangi 3 itu adalah 10. Apakah 10 tidak habis dibagi 3? Betul. 10 jika kita bagi 3 maka tidak habis ya. Oke, 2 betul. Karena 2 betul, otomatis 4 juga betul. Karena tidak ada pilihan yang untuk 2 saja ya. Jawabannya adalah C, pasti kalian sama ya dan benar. Kita langsung saja. Nomor 2. Ini adalah kecukupan data ya, Dek. Saya tidak buatkan pilihan gandanya. Adik pasti bisa. Poin A itu adalah 1 saja bisa menjawab. Untuk poin B, 2 saja bisa menjawab, tapi 1 tidak bisa. Poin C, 1 dan 2 itu wajib bersama ya, baru bisa menjawab. Untuk poin D itu 1 saja bisa menjawab. Pakai 2 saja juga bisa menjawab soal. Sedangkan E tidak bisa keduanya. Oke ya, kita akan coba soalnya. Garis G melalui titik 2,-3 ya, ada diketahui ya di sini ya. Diketahui ada garis G itu melalui titik 2,-3. Lalu pertanyaannya adalah apakah? Ingat, kalau apakah nanti jawabannya bisa iya, bisa tidak. Asalkan menjawab ya, iya maka iya terus, tidak juga tidak terus. Jangan bisa iya, bisa tidak, itu justru salah. Apakah garis G itu tegak lurus terhadap 3x plus y min 7? Nah, syaratnya tegak lurus, maka nanti gradien 1 dikalikan gradien 2 sama dengan min 1. Gradien garis G dikali dengan gradien ini ya. Nah, ini caranya mencari gradien gimana, Mbak? Caranya itu rumusnya adalah min A per B. A-nya adalah 3, B-nya itu adalah 1. Ya, maka ini gradiennya adalah min 3 sama dengan min 1. Maka gradiennya G, jika ingin tegak lurus, maka jawabannya sepertiga. Tapi kalau misalkan gradiennya G nanti bukan sepertiga, maka jawabannya
oh ternyata garis G tidak tegak lurus. Gitu aja guys. Berarti intinya kalian wajib harus bisa menjawab gradiennya G. Selama gradiennya G ketemu, maka bisa menjawab soal ini. Apakah hanya pakai data ke-1 bisa menjawab? Nah, kita lihat ya, garis G itu kan melalui titik. Garis G juga itu melalui titik. Nah, bisa tidak kita mencari gradien jika ada garis melalui dua titik? Bisa banget ya. Rumusnya gradien bisa kita gunakan Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Oke, berarti satu saja bisa menjawab. Kalian tidak perlu menghitung lebih lanjut, sebenarnya nggak usah ya. Nah, tapi kalau ingin buat belajar nggak apa-apa ya. Sini kita anggap X1 Y1, ini berarti X2 Y2, maka nanti 1 min 3 dibagi dengan 0 dikurangi 2. Ya, ini maka kan 4 per min 2. Ini gradiennya G itu adalah min 2. Otomatis kan karena gradien G mintanya sepertiga ya jika ingin tegak lurus ya. Ternyata ini gradien G-nya itu adalah min 2. Maka poin 1 itu menjawab tidak. Jadi G itu tidak tegak lurus ya. Tapi ini bisa menjawab ya. Berarti satu saja cukup. Karena satu saja cukup, maka kemungkinan jawabannya itu bisa A atau bisa D. Ya, untuk C jelas salah. Karena nggak perlu ya 1 dan 2 digabung baru bisa menjawab. Poin B juga salah, poin E juga salah. Kita akan cek untuk poin 2 saja. Apakah garis G tegak lurus terhadap garis ini? Jika garis G sejajar dengan 3Y sama dengan 11 plus X. Ya, bisa ya, maka 2 saja bisa menjawab karena garis G ini sejajar dengan garis 3Y sama dengan 11 plus X, maka nanti artinya gradien garis G sama dengan, kita mencari gradien garis ini. Gradiennya berapa Mbak? Gradiennya adalah sepertiga ya. Maka gradien G-nya sepertiga. Udah selesai. Karena gradien G sepertiga, maka artinya G ini tegak lurus terhadap 3X plus Y min 7. Ya, berarti poin kedua itu menjawab juga ya. Pakai hanya 2 saja menjawab, jawabannya adalah tegak lurus. Oke. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 1 saja bisa menjawab, 2 saja juga bisa menjawab. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Ini juga kecukupan data ya, Dek ya. Suatu keluarga memiliki 5 orang anak. Ya, 5 orang anak itu saya anggap sebagai A, B, C, D, E. Anak termuda berumur setengah dari anak tertua. Misalkan saya anggap ini adalah yang paling muda, berarti ini yang paling tua. Ya, kita peroleh ya di sini ya. Diketahui anak termuda itu adalah setengahnya anak tertua. 3 anak lainnya berarti B, C, D. Berturut-turut berumur 2 tahun lebih yang termuda. Oke, berarti B itu adalah termuda itu A ditambah dengan 2 tahun. Lalu nanti umur yang C lebih 4 tahun dari yang termuda. Berarti termuda ditambah dengan 4 tahun. Dan si D ini ya, anak yang keempat, itu 3 tahun lebih muda dari yang tertua. Yang tertua itu adalah E dikurangi 3. Berapakah usia anak tertua? Nah, yang ditanya itu adalah E. Ya, kita apakah bisa ketemu E jika hanya pakai data 1 saja? Kita akan cek ya. Ternyata rata-rata umur berlima itu adalah 16. Oke, saya buat di sini. Rata-rata itu rumusnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E, saya bagi dengan 5. Rata-ratanya 16, maka 16 kalikan 5 ya. A itu adalah setengah E, begitu ya D. Maka B-nya berapa Mbak? B-nya jangan dibuat sebagai A. A-nya saya ganti setengah E. Oke ya, kenapa? Karena kita mencari E. Mudah ya D ya. Maka B-nya nanti kita ketemu setengah E plus 2. Maka nanti C-nya juga ketemu setengah E plus 4
dan D-nya itu adalah setengah E. Min 3, nanti usia anak E ya E saja gitu ya guys. Kalian tidak perlu menghitung lebih lanjut karena ini variabelnya sudah sama yaitu X semuanya. Otomatis nanti umurnya E ketemu. Ya, berarti satu saja cukup bisa menjawab. Kita cek pakai 2 saja. Apakah pakai 2 saja juga bisa menjawab? Pada poin kedua, diketahui umur anak ketiga, maka C ya. Umur C itu adalah 14. Bisa nggak kita mencari E-nya? Bisa banget, kita lihat. C sama dengan A plus 4. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu adalah setengah E. Maka kan setengah E ditambah 4 sama dengan C-nya itu umurnya 14 ya. Ya, kalian tidak perlu melanjutkan perhitungannya ya, otomatis kan nanti E-nya ketemu. Berarti pakai 2 saja juga cukup ya, maka jawaban yang tepat itu adalah poin D. Satu saja cukup menjawab, 2 saja juga cukup menjawab. Pasti bisa. Next, nomor 4. Tentukan besar sudut BCA. Oke ya dek ya, saya kasih clue ya dek. Jika adik bertemu dengan tipe soal seperti ini, ada cara cepatnya ya. Saya buat ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Maka nanti hubungannya itu adalah sudut A ditambah dengan sudut B itu sama dengan sudut D. Ingat itu. Ini tambah ini sama dengan ini. Paham ya? Oke, maka kita dapatkan dari data tersebut. Nah, ini berarti ini ya, X plus 40. Jika ditambah dengan 70, maka hasilnya adalah ini. Nah, kayak gitu. 3X plus 30. Ini adalah hubungannya. Nah, kita buat aja ya, X-nya ke ruas kanan, maka nanti 3X kurangi X itu 2X. 40 tambah 70 itu 110 ya, 110 dikurangi 30, yaitu 80. Ketemulah nilai X-nya adalah 40. Oke, nah setelah itu yang ditanya adalah besarnya BCA. Inilah BCA. Ini ya, BCA. Berapakah nilai BCA? Kalian boleh pakai hubungan berpelurus ya dari sini. Nanti totalnya 180. Atau kalian boleh dari penjumlahan sudut pada segitiga ABC yang totalnya 180. Misalkan saya pada konsep berpelurus aja ya. Yang namanya sudut BCA, jika kita tambah dengan 3X plus 30, maka nanti hasilnya adalah 180. Ya. Sudut BCA ditambah X-nya kan sudah kita peroleh 40. Maka 3 kalikan 40 itu 120 ditambah 30 itu 150. Sama dengan 180. Oke, maka kita peroleh sudut BCA-nya 30 derajat. Pasti bisa. Oke, next ya, soal nomor 5. 2 garis dalam persamaan matriks min 2, PQ 3, dan seterusnya lah ya. Ternyata 2 garis itu saling tegak lurus. Tentukan perbandingan P dan Q. Oke, saya akan buat di sini matriks ulangnya. Nah, di sini ada XY sama dengan 54. Ya, kita buat perkaliannya ya. Ini dikali aja. Ya, baris kalikan kolom. Min 2 dikalikan X itu adalah min 2X ditambah P kalikan Y. Plus PY sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan buat perkalian baris kedua kolom ke-1. Q dikalikan X itu adalah QX. Ditambah 3 kalikan Y, maka nanti 3Y. Hasilnya itu adalah 4. Paham ya, Dek? Ternyata persamaan ke-1 dan persamaan kedua itu saling tegak lurus. Syaratnya saling tegak lurus, maka nanti gradien 1 dikali gradien 2 ketemunya adalah min 1. Kita tahu ya tadi ya bahwa rumusnya gradien itu adalah min A per B. Oke, maka gradien pada persamaan ke-1 yaitu min 2 per B-nya itu P. Dikali gradien kedua itu adalah min A min Q per B-nya itu 3. Sama dengan min 1. Oke ya, saya lanjutkan ke sana aja ya. Maka nanti 2 per P dikalikan min Q per 3 sama dengan min 1. Ini kita bisa hilangkan aja min ya. Min sama min bisa hilang.
Saya akan hapus aja. Nah, ini hasilnya. Oke, lalu kita kalikan ya. Maka nanti 2Q sama dengan 3P. Nah, yang ditanya itu adalah P banding Q. Maka jawabannya 2:3. Oke guys, jawabannya D. Semoga bermanfaat ya. Kita sudah bahas 5 soal. Kita akan kembali ke prediksi keempat. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.